Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para juri yang akan menilai proyek kami. Perkenalkan, saya Arnoldus dan teman saya Hendry yang akan melanjutkan presentasi ini di bab selanjutnya. Tapi yang pertama-tama, saya memperkenalkan proyek yang akan kami buat. Proyek kami bernama Exo Explorer, di mana proyek kami akan menggunakan AI yang menjelaskan sebuah planet itu layak huni ataupun tidak. Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tantangan yang kami hadapi. Yang pertama, keterbatasan data. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil ya untuk membuat publik mengerti apa yang kami ingin jelaskan, dan juga minimal public engagement, di mana ada interaktif tools yang membuat exoplanet research dapat mengakses dan mengengage. Lalu, solusinya apa yang kami tawarkan? Yang pertama adalah AI dan chatbot, dan juga LLM, di mana kami akan menggunakan large language models untuk menjelaskan bagaimana hasil predik yang sudah dilakukan oleh AI kami. Selanjutnya, SHAP based interpretability ini untuk menjelaskan bagaimana hasil yang telah kami dapatkan untuk bisa kami lihat ya, nanti kan ada SHAP itu untuk menjelaskan bagaimana planet itu layak huni dan tidak, dan akan dijelaskannya lewat situ. Dan juga ada interactive data exploration, di mana user dapat menggunakan untuk analyze dan explore exoplanet data dynamically. Selanjutnya, key features. Key features apa saja? Yang pertama ada learning model. Learning model yang kami pakai adalah XGBoost karena dia akurasinya yang paling cocok dibandingkan model yang lain. Setelah itu, set analysis visualize the most influential planetary features, di mana shape adalah visualisasi data yang paling cocok untuk menjelaskan bagaimana planet tersebut layak huni dan tidak. Selanjutnya ada conventional AI, di mana kami menggunakan LLM untuk menjelaskan penjelasan dan juga menjawab pertanyaan yang diberikan user saat menggunakan program dari kami, saat menggunakan AI dari kami. Selanjutnya, untuk exoplanet database, kami menyediakan akses untuk planetary karakteristik dan juga analisis prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hendrik. Selanjutnya, kami akan membahas kenapa kami menggunakan grafik SHAP dalam program ini. Jadi, SHAP kepanjangannya itu adalah Shapley Adaptive Explanation, sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan proses prediksi machine learning yang ada. Dan SHAP ini menggunakan teori Bayesian game, di mana setiap fitur yang ada dalam data akan dilihat dan dihitung kontribusinya terhadap suatu prediksi model. Contohnya kalau kita lihat di dalam grafik ini yang ada di sebelah kiri, ada berbagai macam fitur. Contohnya itu adalah planet flux, planet AC, planet radius, dan lain sebagainya. Kalau misalkan warnanya itu ada berwarna merah, artinya fitur tersebut bisa menaikkan hasil dari prediksi model yang ada. Contohnya, kalau misalkan awalnya modelnya itu adalah 0, maka kalau fiturnya itu berwarna merah, itu bisa naik misalkan menjadi 1 ataupun 2. Kalau misalkan warna biru, tapi kalau di biru di sini nggak ada, artinya fitur tersebut bisa menurunkan hasil prediksi yang sudah ada, misalkan dari 2 menjadi 1 ataupun 0. Tapi naik atau turunnya suatu hasil prediksi itu tergantung dari besaran shape value-nya. Kalau misalkan shape value-nya itu terlihat cukup kecil, misalkan 0,63, artinya bisa menurun atau naik, tapi tidak terlalu signifikan terhadap hasil prediksi model gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya itu udah besar, seperti contohnya di sini ada pflux, artinya pflux ini adalah suatu fitur yang penting. Kalau misalkan nilainya itu sudah berbeda, berarti
itu bisa berpengaruh signifikan terhadap prediksi model. Dan selanjutnya di sini untuk arsitektur yang ada dalam program ini, untuk front end kami memakai Streamlit untuk membuat tampilan antarmuka yang interaktif dan juga mudah digunakan oleh pengguna. Selain itu, untuk model AI di sini kami memakai 3 macam. Model AI yang pertama itu adalah model XGBoost. Model ini digunakan untuk memprediksi apakah data exoplanet yang dimasukkan oleh pengguna ini merupakan exoplanet yang layak huni ataupun tidak. Dan setelah itu, setelah kita menghasilkan prediksi melalui model XGBoost, maka hasil prediksinya itu nantinya akan dimasukkan ke dalam grafik Sharp dan kemudian akan dijelaskan secara otomatis melalui model generatif AI DeepSeek R1 Distilama 70B yang disediakan oleh Grok. Nah, jadi kenapa kami memilih model DeepSeek R1? Karena model ini sangat efektif, apalagi kalau kita gunakan untuk menjelaskan hal-hal yang teknis dan membutuhkan tingkat akurasi yang tinggi, seperti grafik statistik. Selanjutnya di sini kami memakai model lama 3.370B. Nah, model lama ini kami gunakan untuk mengembangkan chatbot berbasis conversational RAG. Jadi dengan conversational RAG ini, pengguna bisa bertanya lebih dalam mengenai data yang dimasukkan dan juga penjelasan grafik shape yang dihasilkan oleh model DeepSeek R1 gitu. Dan untuk sumber data, kami menggunakan data dari Habitable Words Catalog yang dirilis oleh Universitas Puerto Rico. Dan yang terakhir, untuk library lainnya itu ada Pandas dan NumPy, itu digunakan untuk memanipulasi data. Dan selanjutnya itu adalah Scikit-learn. Scikit-learn di sini digunakan untuk melatih model yang sudah ada. Selanjutnya untuk model, di sini kami memakai model. Dan selanjutnya untuk library atau framework lain yang digunakan, itu ada Pandas dan NumPy yang digunakan untuk memanipulasi data. Selanjutnya itu ada Scikit-learn yang digunakan untuk membantu proses pelatihan model machine learning. Dan yang ketiga ada Matplotlib dan Shape yang digunakan untuk menjelaskan hasil prediksi model yang ada menggunakan Shape. Yang terakhir adalah Vice. Vice di sini digunakan sebagai tempat penyimpanan data dokumen seperti penjelasan grafik Sharp dan juga history chat dari chatbot. Dan Vice ini akan sering digunakan pada saat pengguna menggunakan chatbot konversasional RAG. Selanjutnya untuk manfaat dan juga dampak yang bisa diberikan. Jadi, untuk program ini itu bisa digunakan untuk membuka luas pengetahuan tentang luar angkasa kepada siapapun, tanpa memandang latar belakang dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna. Selain itu juga, kami menghadirkan AI yang bisa dipersonalisasi. Artinya, apapun pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna, pengguna tetap bisa menggunakan AI tersebut karena jawaban yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan mereka. Dan yang terakhir, kami ingin menciptakan pengalaman belajar yang efektif, interaktif, dan juga menyenangkan melalui berbagai teknologi seperti Machine Learning XGBoost, terus juga ada Generative AI yang digunakan untuk chatbot ataupun menjelaskan grafik Sharp yang sudah dihasilkan, dan juga visualisasi Sharp. Tujuannya adalah agar eksplorasi sains luar angkasa terlihat menarik dan terasa seru dan mudah diakses oleh siapa saja. Di sini saya akan melakukan demo dari program Exo Explorer. Jadi pertama-tama untuk melakukan prediksi, pengguna bisa menekan tombol mulai prediksi. Dan setelah itu, pengguna bisa memilih data input yang digunakan untuk prediksi, bisa dari database maupun buat data planet sendiri. Dan kalau pilih dari database, artinya kita pilih planet yang ada.
Sedangkan kalau buat data panel sendiri, berarti kita masukkan inputnya secara manual. Seperti ini. Dan di sini kita pilih dari yang database saja. Contohnya di sini kita pilih yang ini. Dan kita tunggu aja si prediksinya. Dan di sini sebelumnya kita memasukkan API key yang didapatkan dari Grok. Dan kalau untuk mendapatkan API-nya bisa dari website yang sudah ada. Dan ini gratis ya API key-nya. Dan kita juga memilih gaya bahasa. Dan di sini kita tunggu aja penjelasan grafik shape yang udah ada. Dan kira-kira seperti ini. Dan di dalam penjelasannya ini terdapat analisa ya, seperti nama planetnya, metode deteksinya, fasilitas ditemukannya di mana, tahunnya kapan, dan juga makna prediksinya apa. Kalau di sini kalau kita lihat, H2 ini tidak layak huni dengan probabilitas yang sangat tinggi yaitu 99,4%. Nah, di sini juga ada dijelaskan ya, kira-kira fiturnya itu nilai sharpnya apa, dan arah pengaruhnya itu gimana. Dan di sini kalau pengguna mau bertanya lebih lanjut mengenai hasil analisanya, pengguna bisa tanyakan, misalkan di sini apa maksud dari ESI, misalkan. Nah, di sini bisa terlihat ya kalau ESI itu panjangannya ini, Earth Similarity Index, dan juga penjelasannya seperti itu. Sekian presentasi dari kami mengenai program EXO Explorer. Semoga dengan adanya program ini, rekan-rekan bisa semakin tertarik untuk mengeksplorasi dunia luar angkasa, khususnya mengenai eksoplanet. Seperti yang dikatakan oleh Frank Borman, astronot Apollo 8, exploration is really the essence of the human spirit. Atau, eksplorasi adalah inti dari jiwa manusia. Saya, Henry Setiawan, dan teman saya, Arnoldus Pubayan, mengucapkan terima kasih.